Kamera memiliki sensor elementer. Artinya, kamera butuh cahaya untuk menangkap gambar. Jadi, jika ingin memotret di kegelapan, kamu butuh flash untuk sensor ini. Ada jenis sensor lain yang bisa menangkap cahaya tak kasat mata, tapi kamera seperti itu butuh baterai lebih besar yang tak bisa dipasang di ponsel pintar biasa. Oukitel WP7 adalah ponsel pintar pertama dengan kamera penglihatan malam inframerah bawaan. Kamera ini hanya 8 megapiksel, jadi fotonya tidak akan terlalu bagus, tapi bisa menangkap gambar di kegelapan. Baterai ponsel ini juga lumayan besar, sehingga tidak nyaman digunakan sehari-hari. Kamera ponsel pertama terpasang di Kyocera Visualphone VP210. Ponsel ini dibuat pada 1999 di Jepang dan bisa memotret serta merekam. Kameranya hanya 0,11 megapiksel dan hanya mampu memproses 2 frame video dalam 1 detik. Tapi inilah video pertama yang bisa direkam ponsel. Bahkan, perangkat murah masa kini jauh lebih kuat daripada komputer tercanggih di masa lalu. Saking jauh levelnya, ponselmu saat ini punya memori 1,5 juta kali lebih banyak dibanding sejumlah besar komputer yang mengirim manusia pertama ke bulan. Kian hari, ponsel kita makin mirip PC dibanding telepon. Dan seperti PC, ponsel kita akan bersifat modular dan bisa di-upgrade. Langkah pertama ini dilakukan oleh Google pada tahun 2016. Mereka ingin membuat ponsel dari gabungan blok-blok berbeda, yaitu kamera, layar, dan baterai. Mereka menamakannya Project Ara. Di Kongres Mobile Sedunia tahun 2019, kita mengetahui bahwa ponsel lipat akan kembali populer. Bukan ponsel lipat model lama dengan layar dan keyboard mungil, ponsel lipat baru ini akan menjadi gabungan ponsel pintar dan tablet yang bisa diubah-ubah fungsinya dengan melipat layar fleksibel. LG juga menghadirkan ponsel pintar dengan layar fleksibel, yaitu LG G Flex. Dan ini bukan fitur utamanya. Ponsel ini bisa meregenerasi layarnya seperti kulit manusia. Serat polikarbonat mengencangkan goresan dan retakan. Memang tidak bisa sepenuhnya pulih, tapi bisa memperbaiki area-area kecil yang rusak. Changhong H2 adalah ponsel yang mengetahui makanan dan obat apa yang kamu konsumsi. Dilengkapi sensor khusus untuk memindai makanan, ponsel ini bisa memberitahu komposisi kimia yang terkandung di dalamnya. Ponsel ini bagai laboratorium kecil yang bisa membuat hidupmu lebih mudah dan lebih aman. Terkadang, kontrol game ponsel sangatlah buruk sehingga kamu tidak bisa menikmati permainan seperti bayanganmu. Sony membuat Xperia Play untuk mengatasi masalah ini. Kamu cukup menggeser layar, dan sekarang kamu memegang konsol game kecil yang akan membantumu mengalahkan semua lawan di game apapun. Layar kecil juga tidak nyaman bagi para gamers, tapi Samsung Galaxy Beam dilengkapi proyektor kecil di dalamnya. Proyektor ini bisa menampilkan film, foto, game, atau dokumen ke teman dan rekan kerjamu. Yang kamu butuhkan hanyalah ponsel dan dinding datar. Ponsel pertama di dunia adalah Motorola Dynatec 8000X. Ponsel ini dibuat 37 tahun lalu, jadi belum begitu maju secara teknologi menurut standar saat ini. Karena ukuran, bentuk, dan beratnya, ponsel ini disebut sebagai ponsel bata. Baterainya juga tidak bagus, hanya cukup untuk 35 menit mengobrol dan butuh 10 jam untuk mengecasnya. Dan harganya 3,5 juta rupiah saat itu. Di masa sekarang, ukuran ponsel makin kecil, tapi kemampuannya meningkat karena kebutuhan pengguna modern makin banyak. Misalnya, 90% ponsel di Jepang sudah tahan air. Karena warga Jepang tidak punya waktu luang dan selalu memakai ponsel dimanapun mereka berada, baik untuk bekerja maupun bersantai. Beberapa orang mengira ponsel pintar berbahaya bagi manusia. Tapi tidak, ada kok olahraga menggunakan ponsel di Finlandia. Warga Finlandia melempar ponsel mereka dan bersaing dalam beragam kategori. Ide ini sudah berlangsung lama. Mereka memulainya 20 tahun lalu dan kini menyelenggarakannya untuk kejuaraan dunia dan nasional. Ponsel pintar memungkinkan kita terhubung dengan siapapun di dunia, sehingga jelas jauh dari predikat tidak berguna. Di Amerika Serikat saja, ada 6 miliar pesan SMS yang dikirim per hari. Itu sekitar 2,27 triliun SMS setiap tahun. Alasan beberapa ponsel justru membesar adalah karena ponsel kita menjadi makin canggih. Ponsel pintar saat ini mampu merekam film profesional, memproses banyak data, dan mengunduh banyak informasi.
Fitur-fitur tersebut memengaruhi ukurannya karena membutuhkan prosesor yang kuat dan lebih banyak energi. Ada 5 kali lebih banyak ponsel pintar daripada PC saat ini. Karena lebih mudah mengobrol dengan teman lewat ponsel dibanding menulis email dan menunggu jawaban lewat PC. Di ponsel, kalender, dokumen, dan semua yang kamu butuhkan berada tepat di sakumu. Lebih dari 275 juta ponsel pintar telah terjual selama kuartal pertama tahun 2020. Itu lebih dari jumlah warga di Jepang dan Rusia digabungkan dan hampir setara jumlah warga di Amerika Serikat. Ponsel pintar adalah satu dari sejumlah barang terpopuler di pasaran saat ini. Sekitar 100.000 ponsel pintar tercemplung di toilet di Inggris setiap tahunnya. Dan mereka mengaku melakukannya. Di dataku tidak disebutkan apa yang terjadi setelahnya. Apakah mereka mungkin memancingnya? Lalu apa? Kembali ke topik utama. Di skala dunia, jumlahnya bahkan lebih besar karena kita menggunakan ponsel dimanapun kita bisa dan kita sering menjatuhkan atau meninggalkannya di sembarang tempat. Jadi, pegang ponselmu erat-erat ya. Orang-orang lumayan sering melihat ponselnya sekadar untuk memeriksa jam atau membaca notifikasi. Tapi seberapa sering? Rata-rata pengguna membuka kunci ponselnya sekitar 110 kali sehari. Tapi, beberapa orang melakukannya bahkan 900 kali sehari. Itu setara jumlah kita mengedipkan mata setiap jam. Sekitar 47% pengguna ponsel pintar di Amerika Serikat mengatakan mereka tidak mampu hidup tanpa ponsel. Tapi tidak mengherankan, sebab ponsel kita berisi semua informasi tentang diri kita sampai hobi kita. Ponsel kita layaknya asisten pribadi yang selalu ada ketika dibutuhkan. Ponsel kita pun tidak memakan banyak energi. Misalnya, iPhone-mu membutuhkan kurang dari Rp15.000 setiap tahun agar terus menyala. Itu ibarat hanya butuh secangkir kopi setahun sekali agar tetap segar. Iri? Sekitar 25% populasi dunia hanya menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Dan angka-angka itu tumbuh makin cepat seraya ponsel kita menjadi sekuat komputer. Pada tahun 2025, angka ini akan meningkat ke 76%. iPhone bukanlah ponsel yang paling banyak dibeli, melainkan Nokia 1100 yang merupakan ponsel terlaris sepanjang sejarah. 250 juta ponsel ini dijual oleh Nokia dan tak ada yang bisa menandingi jumlah penjualan tersebut. Padahal ponsel ini sudah tidak dijual lagi. Model iPhone terlaris adalah iPhone 6 dan 6 Plus yang terjual 220 juta unit. Tentu saja, jika semua modelnya ditotal selama bertahun-tahun, Apple berhasil menjual 2,2 miliar iPhone sejak produksinya dimulai. Angka ini adalah 1/4 populasi dunia saat ini dan tampaknya populasi kita akan tumbuh lebih lambat dibanding tingkat pembelian iPhone. Dalam 5-6 tahun, mungkin akan ada lebih dari 8 miliar iPhone. iPhone termahal di dunia yang pernah dijual seharga $15 juta atau sekitar 220 miliar rupiah. Ponsel ini terbuat dari 135 gram emas 24 karat dan bodinya dihiasi 600 berlian putih. Nilai ini setara harga 15 pulau pribadi di Samudra Pasifik, hanya saja kamu bisa memegangnya dengan satu tangan. Ponsel ber-GPS pertama adalah Benefone S. Ponsel ini dibuat sebagai ponsel keselamatan dan dirilis pada tahun 1999 oleh Benefone serta hanya bisa digunakan di Eropa. Tapi, ponsel keselamatan ini merupakan pelopor pemasangan GPS di ponsel pintar di seluruh dunia. Ada 2,5 kali lipat jumlah ponsel pintar yang aktif di Hong Kong dibanding pemiliknya. Populasi Hong Kong sekitar 7,5 juta orang, tapi mereka memiliki 17,4 juta ponsel pintar. Jadi, memiliki lebih dari 2 ponsel pintar di sana sudah umum. Ada 6,8 miliar orang di seluruh dunia dan 5,16 miliar di antaranya memiliki setidaknya 1 ponsel pintar. Sulit rasanya menemukan orang yang tidak menggunakan ponsel pintar sama sekali dan akan hampir mustahil menemukannya dalam beberapa tahun ke depan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.